Tulisan Her Subeno Arif, waspadai para penengguk ikan di air keruh. Kamis dini hari, pasca pencoblosan sejumlah masjid di Jakarta menjadi korban aksi vandalisme. Dua di antaranya yang menjadi korban adalah Masjid saling bertentangan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Keduanya adalah Masjid Jami Al-Hikmah di Cilandak Barat dan Masjid Nurul Falah di Karangtengah yang berjarak sekitar 1 km. Kesaksian pengurus masjid, pelakunya adalah pengendara sepeda motor yang menggunakan helm menutupi seluruh wajah. Si pelaku sempat mengancam pengurus masjid dan kemudian pergi. Melihat yang menjadi sasaran tempat ibadah, bisa diduga tujuan si pelaku ingin mengadu domba umat beragama. Targetnya umat Islam marah, terjadi kerusuhan, suasana tidak terkendali. Info adanya kelompok yang ingin membuat kerusuhan dan menggagalkan Pilpres sudah berhembus kencang 2 pekan sebelum pencoblosan. Namun siapa pelakunya, modusnya gimana, dan apa targetnya belum ada info yang spesifik. Sejak Kamis malam di sejumlah grup WhatsApp beredar info seolah dari akun Gerindra. Isinya mengingatkan para pendukung paslon 02 untuk waspada adanya skenario rusuh. Diperoleh kabar informasi bahwa akan ada gerakan menurunkan presiden yang justru dibuat atau dimotori dari kubu sebelah agar sedang diusahakan agar gerakan itu semakin menguat. Jikalau terjadi akan dibenturkan. Setelah itu akan dikeluarkan dekret presiden tentang negara dalam keadaan darurat. Hal tersebut dapat diberlakukan seperti negara Mesir. Semua upaya perubahan nasib rakyat dan bangsa diberangus habis. Jikalau terjadi seperti ini, maka tidak perlu diadakan Pilpres karena kekuasaan penuh ada di tangan presiden untuk mengendalikan pemerintahan. Mohon dapatnya dikabarkan, diinformasikan agar jangan mudah terpancing hasutan turunkan presiden. Pengumuman itu disertai logo Partai Gerindra dengan akun facebook.com Gerakan Indonesia Raya. Setelah dicek, info itu bukan berasal dari akun resmi Gerindra. Bisa disimpulkan info itu disebar oleh kelompok yang sama dengan pelaku vandalisme di sejumlah masjid, hanya modusnya berbeda. Vandalisme di masjid sengaja mencoba membakar rumah amarah umat Islam. Aksi yang lain juga sengaja membakar kemarahan pendukung paslon 02 dengan cara mendiskreditkan kubu paslon 01. Dilihat dari modusnya, hampir dapat dipastikan ada kelompok di luar kubu paslon 01 maupun paslon 02 yang mencoba bermain adu domba dan membuat suasana keruh. Jika sampai pendukung 02 terbakar dan melampiaskan kemarahannya, maka akan jadi sasaran adalah paslon 01 dan kelompoknya. Ketika situasi chaos terjadi bentrokan antara kedua kubu, maka kelompok ini akan tinggal menunggu hasilnya. Mereka berhasil membuat air keruh dan tinggal menangkap ikannya. Jokowi dan para pendukungnya tidak mendapat apa-apa, begitu juga halnya Prabowo dengan para pendukungnya. Di tengah klaim kemenangan kedua belah pihak, posisi KPU dan Bawaslu menjadi sangat penting dan krusial. Bawaslu harus benar-benar mengawasi dan mengingatkan agar KPU mulai dari tingkat KPUD provinsi sampai KPU tingkat pusat jangan membuat kesalahan, apalagi bermain-main ikut memenangkan salah satu paslon. Apalagi sejauh ini terdapat banyak pertanyaan seputar independensi dan integritas KPU.